Jokowi itu 2 kali jadi wali kota Solo karena PDIP. 1 kali jadi gubernur Jakarta karena PDIP. 2 kali jadi presiden karena PDIP, gitu ya. Kemudian anaknya menjadi wali kota Solo PDIP. Menantunya jadi wali kota Medan PDIP. PDIP ini cinta sekali pada Pak Jokowi dengan dukung penuh, gitu ya. Tetapi entah bagaimana Pak Jokowi saat ini ingin dinastinya lebih langgeng, memilih bergabung dengan Pak Prabowo. Artinya Pak Jokowi tidak lagi bersama Megawati. Alasannya apa? Apa alasannya? Karena Bu Mega sering ngenyek Pak Jokowi kah? Ya, kita harus jujur nih ya, kita nih berbangsa loh, kita tahu kan. Dan mungkin Ibu Jokowi tidak berkenan, atau Pak Jokowi dalam hati ya mendem jero nggak berkenan juga. Ya kadang-kadang Bu Mega gitu sih ngomongnya, jadi kayak merendahkan kepala negara gitu ya. Tapi kan itu pendapat dan membuat Pak Jokowi jadi nggak nyaman. Nah karena nggak nyaman, dia memilih bergabung dengan Pak Prabowo. Nah bagi PDIP mungkin ini bisa dianggap sebagai ketidaksetiaan, bukan pengkhianatan ya, ketidaksetiaan gitu. Sementara bagi Jokowi ini adalah bentuk pengabdian dari sisi yang lain, bahwa dia akan membangun negara ini, membangun dinasti gitu ya. Dan ini baik karena tidak korupsi atau dan lain sebagainya. Oke. Dan sekarang berita makin mengencang antara dua belah pihak. Yang pihak Pak Prabowo menyerang terus sisi Partai Demokrat menyerang dinastinya Pak Jokowi. Ini rame gitu ya. Jadi dengan ramenya menyerang ini, yang nyerang Pak Anies sama Cak Imin ini jadi berkurang gitu. Nah di sini New Mind tuh jadi berpikir gitu ya, ini jangan-jangan kalau Prabowo berperang terus sama Mega dan Mega berperang sama dengan Pak Jokowi, ini bukan pisah ranjang lagi, ini sudah talak gitu ya. Sekali lagi ini masih praduga. Kenapa? Karena semua itu nanti bisa terrealisir pada tanggal 25, yaitu batas akhir pencapresan. Jadi teman-teman, kalau nih ya, kalau memang Pak Jokowi memilih bergabung dengan Pak Prabowo, keluar artinya dari PDIP, begitu juga keluarganya, dan Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, maka Bu Mega pasti tidak akan nyaman dengan posisi itu. Jadi ini sudah talak. Mudah-mudahan cuma talak 1, kurang dari 100 hari bisa baikan lagi. Kalau lebih dari itu harus ada ijab kabul gitu ya. Dan sebaliknya, kalau ternyata Gibran adalah digadang-gadang dari keluarga Pak Jokowi untuk jadi wapres, dengan MK menyetujui, tahu-tahu Gibrannya jadi wakilnya Ganjar misalnya, kayak gitu ya. Sekali lagi, Gibran jadi wakilnya Ganjar, ini game changing. Artinya Pak Jokowi dan keluarga loyal dengan PDIP, Ganjar presiden, wakilnya Gibran. Ganjar masih muda, Gibran masih muda, itu young generation. Ini game changing gitu ya. Pak Prabowo saya nggak tahu wakilnya siapa gitu, tapi itu game changing. Dan berat kemungkinan Anies serta Cak Imin bertempur di sisi itu gitu ya. Karena
kekuatan dua bergabung. Tapi ini ya, tapi nanging, waduh kalau dalangan gitu kan. Kalau ternyata talak satu terjadi, Gibran jadi wakilnya Prabowo, kemudian saya nggak tahu apakah Ganjar wakilnya Bu Kofifa atau Pak Mahfud MD, dan mereka terus berperang berdua, dua kelompok ini, maka jangan-jangan Anies lah yang mendapatkan manfaat karena Anies tidak diserang, gitu ya. Jadi saat ini, informasi sore ini, teman-teman sudah dapat tahu bahwa satu, New Mind menunggu tanggal 25 batas akhir pendaftaran KPU untuk Capres dan Wapres. Itu satu. Nomor dua, bahwa New Mind akan bergabung dengan siapapun yang menjabat dan siapapun pemenang 2024, karena New Mind harus memberi kontribusi. New Mind harus memberikan kontribusi untuk pemerintahan ke depan berjalan tanpa hutang, tanpa bunga besar atau 0% atau negatif bahkan, tak, sehingga negara ini lebih berkah gitu ya ke depan. Dan berikutnya, kalau memang sahabat semua mendukung calon independen, maka Bosman juga declare akan mencalonkan diri wakil dari independen, di mana memerlukan 5 juta suara KTP Anda. Saya mohon jika nanti kita menyebarkan, tentunya tertutup, di forum ini, di IG, di Facebook, di semua di sosial media, mohon perkenan untuk Anda bergabung, memberikan dukungannya, dan menyebarkan agar mendapatkan 5 juta suara. Dan ini penting untuk menggetarkan KPU, untuk memberi efek deterrent kepada KPU dan memberi efek deterrent kepada MK, Majelis Konstitusi. Dan ternyata kalau itu kita direstui, kita fight. Tinggal saya minta sahabat semua usul siapa wakilnya Bosman sebagai calon wakil presiden. Saya usul 2 nama, sahabat saya dua-duanya. Satu, Mbak Koni Bakri. Yang kedua adalah Bro Abraham Samad. Anda yang milih, kira-kira siapa yang pantas mendampingi Bosman? Apakah Abraham Samad yang kita tahu integritasnya adalah lempeng sekali, anti korupsi? Yang kedua adalah sahabat Bosman satu lagi, Mbak Koni Bakri, yang sangat memahami geopolitik luar negeri. Dan kita akan menjadi negara besar jika keduanya adalah pilih salah satu untuk bersama Bosman menjadi calon independen. Dan terakhir, kalau Anda berkenan sekali lagi untuk menyebarkan virus-virus informasi untuk memberi dukungan dari calon independen Bosman ini yang didukung oleh MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Desa Republik Indonesia, dengan 86.000 kepala desa yang insya Allah kita berani menjadi calon independen untuk membuat Indonesia maju. Saya rasa itu saja hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama selama 30 menit. Jaga kesehatan, pakai masker jangan lupa di udara yang polusi ini, dan pilih sesuai hati Anda untuk memimpin negara ini. Dan setelah masuk di coblosan tersebut, kita semua tetap bersaudara, Indonesia tetap bersatu. Sukses buat semuanya. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.